Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ade Sophia dengan NIM C1C021031. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah akuntansi keperilakuan mengenai faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Yang pertama yaitu faktor-faktor keperilakuan. Manajer keuangan dan akuntan manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis anggaran operasional, baik dalam pengembangan anggaran maupun dalam pelaporan kinerja setelahnya. Manajer keuangan dan akuntan manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis lain anggaran, yaitu anggaran modal. Karena keterlibatan ini, maka penting bagi mereka untuk menyadari berbagai faktor, khususnya faktor-faktor keperilakuan, yang sangat mempengaruhi proses penganggaran modal dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, definisi dari penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar, komitmen jangka panjang, dan ketidakpastian. Adapun jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Yang pertama, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Penting untuk diperhatikan bahwa selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasi keberhasilan dari proyek yang dipilih. Akan tetapi, proyek yang dikorbankan baik karena tidak adanya identifikasi maupun seleksi hampir tidak pernah dipertimbangkan sesudahnya. Yang kedua, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Juga diketahui secara umum bahwa orang-orang belajar dengan berlalunya waktu ketika mereka mengoperasikan suatu prosedur tertentu. Ketiga, masalah manajer dan ukuran jangka pendek. Karena jarang terdapat hubungan 1:1 antara manajer dan proyek, maka manajer individual akan mengambil alih proyek-proyek dari pendahuluan mereka dan memulai beberapa proyek mereka sendiri. Yang keempat, masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri sendiri dengan proyek. Manajemen puncak sebaiknya menyadari bahwa proses mencoba untuk membuat proyek yang buruk terlihat bagus dapat menyiksa bahkan manajer yang terbaik sekalipun. Sebaiknya terdapat mekanisme yang elegan untuk menyelamatkan proyek sebelumnya. Manajer yang sebenarnya sangat bagus meninggalkan perusahaan atau bertindak secara disfungsional untuk menghindari keharusan untuk mengakui bahwa suatu proyek yang mereka usulkan tidak berhasil. Yang kelima, pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut. Proyek tersebut mungkin saja terlalu besar bagi orang atau divisi tersebut untuk diserap tanpa membuat mereka menjadi putus asa. Yang keenam, penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat, kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Yang ketujuh atau terakhir, perilaku mencari resiko dan menghindari resiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap resiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko. Selanjutnya, tampilan rasional. Dalam meninjau faktor-faktor ini, juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Selanjutnya yaitu saran-saran perbaikan. Disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor keperilakuan yang terlibat. Paling tidak, mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Baik, sekian materi dari saya mengenai faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih.